taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen. Pembalap Ducati, Marc Marquez, telah muncul sebagai pemimpin klasemen MotoGP sejak awal musim. Pembalap asal Cervera ini tampaknya tidak memiliki saingan, terutama setelah cedera yang dialami saudaranya, Alex Marquez, rival utamanya, di Assen, Belanda. Juara dunia 8 kali ini telah memimpin klasemen dengan selisih lebih dari 100 poin. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sedang kesulitan menemukan ritmenya di atas Desmo Sedici. MotoGP 2025 menyajikan kita dengan fakta yang jelas. Marc Marquez tidak memiliki rival dan merupakan fenomena yang luar biasa, kata pengamat MotoGP. Namun, ada juga fakta kurang jelas yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang lebih fenomenal daripada Marquez sendiri, yaitu Dorna, Carmelo Ezpeleta. Dengan 2 intervensi setengah lisan dan total 20 kata, ia menghentikan kekacauan besar yang meletus. Saya merujuk pada keisengan Jorge Martin dengan Aprilia, tetapi juga situasi lain yang melibatkan pembalap yang sudah terikat kontrak yang mencoba mengakhiri kontrak mereka. Hanya pemimpin sejati yang dapat melakukan langkah seperti Carmelo Ezpeleta. Mengingat hasil yang diraih Marquez, mustahil untuk mengatakan itu bukan langkah yang tepat. Pernat menanggapi komentar mantan pembalap Brasil, Alex Barros, yang yakin bahwa Ducati telah meninggalkan Bagnaia demi Marquez. Kali ini dia mengatakan sesuatu yang bodoh, ujar Pernat. Mengatakan bahwa gigi dalinya merekrut Marc Marquez, membuat pilihan yang merugikan Bagnaia adalah satu hal, mengatakan bahwa mereka tidak mempertimbangkannya adalah hal lain. Dalinya tahu bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan MotoGP 24 adalah dengan menempatkan pembalap terbaik yang masih aktif di atasnya. Dan dia melakukannya. Namun, bukan berarti Pernat setuju dengan keputusan tersebut. Saya sendiri mengkritik langkah itu, dan saya tidak menyembunyikannya karena faktanya, hal itu merusak sejarah merek yang telah lama membesarkan para juaranya secara internal. Ucap mantan manajer pembalap MotoGP kawakan itu. Namun, mengingat hasil yang diraih Marquez, mustahil untuk mengatakan itu bukan langkah yang tepat. Sama seperti kelirunya jika mengatakan Ducati memiliki gaya seperti itu dan meninggalkan Pecco. Sementara itu, Maverick Vinales akan kembali beraksi di balapan kandangnya. MotoGP Austria setelah tidak dapat melakukan perjalanan ke Brno karena cedera yang dideritanya di MotoGP Jerman di Sachsenring. Maverick Vinales siap kembali ke kejuaraan dunia MotoGP. Pembalap Spanyol itu akan kembali mengendarai KTM-nya di Grand Prix Austria akhir pekan ini. Balapan kandang bagi pabrikan yang berbasis di Mattighofen tersebut, menandai kembalinya kejuaraan setelah jeda musim panas. Pembalap kelahiran Rosis ini absen di akhir pekan terakhir sebelum liburan, kembalinya kelas Premier ke Brno, akibat cedera yang dideritanya beberapa hari sebelumnya di Sachsenring. Pembalap asal Katalan tersebut mengalami kecelakaan hebat di awal Q2 MotoGP Jerman dan membutuhkan operasi hanya 24 jam kemudian, pada hari Minggu, karena patah tulang bahu kiri. Oleh karena itu, Pol Espargaro harus menggantikannya dengan motor Tech 3-nya di Grand Prix Republik Ceko. Namun kini, segalanya telah siap bagi pembalap asli Girona itu untuk melanjutkan apa yang telah ditinggalkannya. Dalam kampanye pertama bersama perusahaan Austria yang bersikap sangat positif baginya. Setelah beradaptasi dengan baik dengan RC16 dan membawanya ke jalur yang belum pernah dijelajahi oleh pembalap KTM lainnya. Sebuah proses yang membuahkan hasil pertama dan bahkan membawanya untuk bertarung langsung dengan referensi merek tersebut, Pedro Acosta, atau finish kedua di Qatar. Meskipun di sana ia akhirnya dihukum karena tidak mematuhi aturan tekanan ban minimum dan kehilangan hasil. Dalam siaran pers menjelang putaran Tech 3 Red Bull Ring, Vinales sendiri menjelaskan bagaimana pemulihannya berjalan, yang belum membuatnya kembali mengendarai motor untuk latihan. Jadi ia harus meluangkan waktu untuk kembali ke Austria setelah absen di Grand Prix MotoGP untuk pertama kalinya karena cedera. Cedera di Sachsenring memang disayangkan, tetapi kami telah bekerja keras dengan semua orang di sekitar saya agar bisa pergi ke Austria. Hanya sebulan setelah kecelakaan di Jerman, Maverick memulai. Akhir pekan depan, kejuaraan dunia MotoGP kembali setelah liburan dengan MotoGP Austria, di mana Pecco Bagnaia telah meraih 3 kemenangan beruntun dan Marc Marquez belum pernah menang. Mari kita simak sejarah singkat Red Bull Ring. Edisi perdana Grand Prix sepeda motor Austria digelar di sirkuit Salzburgring pada tahun 1971. Dengan pemenang pertama tahun itu adalah legenda Angel Nieto, 125cc, dan Giacomo Agostini, 500cc. Balapan digelar di sirkuit dekat kota Salzburg tersebut hingga tahun 1994. 2 tahun kemudian, pada tahun 1996, Aring,
pendahulu sirkuit saat ini, mengambil alih. Dengan kemenangan bagi pembalap Jerman Ralf Waldmann, 250cc, dan pembalap Spanyol Alex Crivillé di kelas utama. Lintasan tersebut telah direnovasi oleh arsitek Herman Tilke untuk memperpendek dan memodernisasi tata letak Oostenrijkring lama. Tetapi setelah 2 edisi, Grand Prix menghilang dari kalender. Hampir 20 tahun kemudian, pada tahun 2016, Austria kembali meraih posisinya di MotoGP dengan Red Bull Ring yang telah direnovasi dan dimodernisasi. Dengan panjang 4,318 km, salah satu lintasan lurus terpendek di kalender, 626 meter, dan hanya 10 tikungan, 7 diantaranya di sebelah kanan, yang bersama-sama dengan lereng besar yang ditawarkan oleh tanah tempatnya berada, menjadikan Red Bull Ring salah satu lintasan paling istimewa dalam kejuaraan tersebut. Fasilitas ini, salah satu yang paling modern dan terawat di dunia, kini dimiliki oleh merek minuman energi Austria. Tak heran jika wilayah tempat sirkuit ini berada, Styria, tempat kelahiran pendiri Kekaisaran, Dietrich Mateschitz, yang wafat pada tahun 2022, juga menjadi lokasinya. Dengan demikian, era modern MotoGP Austria dimulai di Red Bull Ring pada tahun 2016. Dan hal itu terjadi dengan penuh gaya dengan kemenangan pertama dan satu-satunya dalam seluruh karir MotoGP-nya bagi pembalap Italia Andrea Iannone, yang mengalahkan rekan setimnya Andrea Dovizioso melawan segala rintangan di pabrikan Ducatinya. Pembalap penguji Yamaha itu mengambil alih pada tahun 2017, mengembalikan posisi menyalip Marc Marquez di tikungan terakhir, di mana pembalap Spanyol itu telah memimpin. Jika pertempuran itu berkesan, terlebih lagi pertempuran tahun 2018, di mana Jorge Lorenzo bergabung dengannya, di Ducati, untuk mengalahkan Marc dan Dovi hingga garis finish. Sementara itu, pembalap MotoGP asal Prancis, Johann Zarco membahas peluang dirinya bergeser ke tim pabrikan Honda. Zarco menunjukkan performa yang cukup solid hingga balapan ke-12 kemarin. Satu kemenangan sudah dipetik olehnya, yakni pada seri Prancis yang penuh drama. Hasil solid tersebut langsung membuat pria berusia 35 tahun itu menjadi andalan Honda. Dia kini mengumpulkan poin terbanyak ketimbang pembalap Honda lain. Performa menjanjikan ini tak pelak membuat Zarco masuk bursa transfer tim pabrikan Honda. Masih berhasrat untuk menyandang status sebagai pembalap utama, dia pun tak menolak andai dirinya memang diminati oleh HRC. Bagi saya pribadi, penting rasanya untuk menjadi pembalap nomor 1, bebernya. Jadi, pilihan paling logisnya memang bergeser ke HRC. Namun, kondisi bisa berubah kapan saja di Honda, sambung Zarco. Mengesampingkan soal gabung tim pabrikan, Zarco tentu masih mengutamakan timnya saat ini, LCR. Apalagi lingkungan di tim asal Monaco tersebut sangat membuatnya nyaman. Saking nyamannya, Zarco merasa ingin memboyong seluruh timnya andai harus pindah haluan. Pilihan idealnya adalah bertahan bersama LCR, ujar Zarco. Apa yang kami bangun sangatlah bagus. Saya juga harus mempertahankan keseluruhan tim saya. Karena hal itu akan memberikan tambahan waktu dalam fase pengembangan. Di sisi lain, hubungan dengan Lucio Cecchinello juga sangat menarik, tambahnya. Solidnya performa Honda tidak hanya terlihat di pentas MotoGP 2025 saja. Tampil pada Suzuka 8 Hours, akhir pekan lalu, Zarco duduki posisi teratas. Dia menjuarai ajang balapan motor endurance tersebut bersama tandemnya, Takumi Takahashi. Selanjutnya, Zarco akan melanjutkan petualangannya di MotoGP, 15 hingga 17 Agustus mendatang. Meskipun memiliki keunggulan besar di klasemen kejuaraan dunia MotoGP, Marc Marquez menyangkal kemungkinan bermain dengan para rivalnya dan memutuskan di mana dan kapan akan memenangkan gelar MotoGP 2025. Marc Marquez tiba di jeda musim panas setelah meraih 5 kemenangan ganda berturut-turut, memenangi sprint dan balapan hari Minggu di Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring dan Brno, dan melesat ke puncak klasemen dengan 381 poin, 120 poin lebih banyak dari pembalap posisi kedua Alex Marquez. Hingga saat ini, pebalap Ducati ini telah memenangkan 8 dari 12 balapan Grand Prix yang telah digelar, dan dalam 11 sprint, hanya kemenangan di Silverstone yang belum diraihnya. Ini berarti ia meraih 66,6% kemenangannya di hari Minggu dan 91,6% di hari Sabtu, dengan 79,1% kemenangan yang impresif dalam 24 kali bendera finish diturunkan tahun ini. Tidak ada pembalap lain di grid yang memenangkan lebih dari satu balapan Grand Prix musim ini. Pecco Bagnaia melakukannya di Austin, Alex Marquez di Jerez, Johann Zarco di Le Mans, dan Marco Bezzecchi di Silverstone. Sirkuit Inggris menjadi satu-satunya sirkuit di mana Marc belum memenangkan satu balapan pun tahun ini. Selain 8 poin penuh 37 poin,
Di Prancis, meskipun tidak menang, ia adalah pembalap dengan poin terbanyak, hanya di Austin, Jerez, dan Inggris Raya ia dilampaui. Dengan kredensial ini, tak seorang pun meragukan bahwa Marc Marquez sudah memiliki angka-angka dalam benaknya untuk menentukan di mana dan kapan ia akan dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP pada tahun 2025. Meskipun, ketika ditanya, ia tidak ingin memproyeksikan citra superioritas yang ia tunjukkan di lintasan. Saya tidak akan membicarakan di mana atau kapan saya ingin menutup kejuaraan dunia. Saya hanya akan memasuki 10 balapan terakhir kejuaraan setelah musim panas dengan mentalitas bahwa hanya saya yang bisa kehilangan gelar. Jadi, jika kami harus menang, kami akan menang. Tapi jika kami bisa menang, kami pasti akan mencobanya, jawab pembalap Spanyol itu. Marquez tidak suka menang sendirian dan dengan keuntungan, tetapi lebih suka melakukannya dengan bertarung jarak dekat. Sementara itu, meskipun Ducati belum merilis catatan waktu dari tes privat para pebalapnya di Hungaria, Pecco Bagnaia merilis catatan waktunya yang tercepat, mengungguli Marc Marquez. Sisa catatan waktunya akan kami rilis di sini. Ducati menyewa sirkuit Balaton Park yang baru di Balaton Focajar, sekitar 85 km barat daya Budapest, pada hari Selasa. Tempat Grand Prix Hungaria pertama era MotoGP akan diadakan dalam 2 minggu. Mengingat sulitnya memahami karakteristik lintasan melalui data dari kedua tes pembalap penguji yang dilakukan di sana pada tanggal 27 Juni, di mana Michel Pirro Italia berpartisipasi, dan dari putaran World SBK yang diadakan pada akhir Juli, dengan hasil yang buruk untuk tim Bologna. Pabrikan Italia mengambil inisiatif untuk menyewa lintasan untuk pengujian pribadi selama 1 hari, yang mengundang 6 pembalap yang ambil bagian dalam kejuaraan dunia. 2 pembalap pabrik, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, dan pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, dan pembalap VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Mereka bergabung lagi dengan Pirro, pembalap penguji pabrik. Setelah pengujian, Ducati tidak merilis catatan waktu untuk hari itu. Tetapi Bagnaia mengunggah di akun Instagram miliknya sebuah unggahan di mana ia mencatat waktu putaran tercepat yaitu 1:41.468, yang ternyata menjadi yang tercepat hari itu. Marc Marquez finish sangat dekat di belakang Pecco, tercepat kedua dengan selisih 1/10 detik. Aldeguer berada di posisi ketiga, 3/10 detik di belakang Pecco dan 1 detik di depan Morbidelli dan rekan setimnya, Alex Marquez. Di Gia finish setengah detik di belakang Pecco, sementara Pirro menutup catatan waktu, jauh di belakang. Jelas, mesin, kondisi dan motivasi tidak dapat dibandingkan. Tetapi waktu terbaik pasukan Ducati jauh dari rekor lintasan yang dibuat di SBK oleh Toprak Razgatlioglu Turki. Marc Marquez melaju cepat menuju gelar MotoGP ketujuhnya dengan akhir pekan yang sama hebatnya dengan yang terbaru ini di Republik Ceko, di mana pembalap Ducati itu melepaskan tenaga yang luar biasa untuk mengamankan gelar ganda kelimanya secara berturut-turut dan yang ke-8 musim ini. Para penggemar sudah mulai memasang taruhan untuk mencoba memprediksi berapa balapan tersisa bagi pebalap asal Cervera, Lleida, ini sebelum ia memenangkan gelar. Marc Marquez, tentu saja, jauh lebih berhati-hati. Meskipun performa seperti di Brno membuatnya sulit mempertahankan profil rendah yang selama ini ia yakini. Setelah menunjukkan kendali sprint pada hari Sabtu, yang ia raih setelah mengendalikan batas tekanan ban bak pesulap sejati, pembalap Spanyol itu kembali menunjukkan kekuatannya pada hari Minggu, dalam balapan yang ia hentikan kapanpun ia mau, lap ke-8, untuk meredam hasrat Marco Bezzecchi. Pembalap Italia itu memimpin sejak awal, dan bertahan di sana hingga pembalap 93 itu berhenti. Dalam sebuah langkah yang terasa lebih formalitas, pembalap Katalan itu memimpin dan tak menyerah hingga ia melewati garis finish dengan keunggulan hampir 2 detik atas rivalnya, dari Aprilia. Kemenangan ini, ditambah dengan kecelakaan Alex yang menyalip Joan Mir di lap kedua saudaranya, yang tetap menjadi rival terdekatnya dalam perebutan gelar juara, kini membuat selisih poin mereka menjadi 120, lebih dari 3 balapan penuh. Pedro Acosta, yang sangat aktif dan tajam sejak Jumat, merayakan podium pertamanya musim ini berkat keberhasilannya mempertahankan posisi ketiga melawan serangan mendadak Pecco Bagnaia, keempat, yang sekali lagi tidak naik podium. Raul Fernandez finish di posisi kelima, hasil terbaiknya sejak berkompetisi di kelas berat. Posisi ke-6 diraih Fabio Quartararo, yang finish 11 detik di belakang sang pemenang dan di depan Jorge Martin, yang finish di posisi ke-7 saat kembali menyelesaikan akhir pekan tanpa masalah dan mencatatkan jarak tempuh yang jauh di atas Aprilia. Fermin Aldeguer memperbaiki performanya dan finish di urutan ke-8, dengan beberapa aksi overtake yang mengesankan.
Sementara Brad Binder